Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang khususnya yang akan menghadapi testing UTBK 2021 yang masih belum ya. Dan bagi yang sudah mungkin untuk mengingat kembali konsep-konsep dasarnya untuk menghadapi tes berikutnya yang akan Anda hadapi seperti ujian mandiri dan sebagainya. Ya, jadi tujuan kita penguatan konsep. Karena itu saya lihat soal ini banyak ditampilkan di YouTube, jadi saya akan ulang supaya konsepnya semua terpenuhi ya. Jadi pembahasan UTBK 2021 gelombang kedua, bayangan kurva oleh pencerminan. Ya, jadi khusus pencerminan karena saya lihat ini yang paling banyak keluar, dan kita tidak perlu pakai rumus ya, tapi tetap nanti kita ajarkan ada suatu rumus yang bisa dipakai. Nanti terserah Anda ya. Oke, saya langsung saja. Ini soal yang pertama ya. Bayangan kurva oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan K ya. Jadi maksudnya garis X terhadap K itu X-nya tetap. Jadi seperti ini. Nah, misalnya ini 0, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini yang dimaksud garis X sama dengan K. Di sini adalah X-nya sama dengan 2. Sebetulnya Anda nggak usah hafal rumus ya. Kalau yang hafal rumus, tanpa hafal rumus pun kita tahu kalau misalnya ada titik di sini misalnya. Titik ini anggaplah X, Y. Maka bayangannya akan ke sana. Ini bayangannya kan? Ini bayangannya. Ya, ini bayangan, ini bendanya. Jadi X-nya tetap. Ya, tanpa kita harus hafal rumus, kita tahu bahwa ini nanti X-nya tetap ya. Jadi X-nya, bukan X-nya yang tetap, Y-nya yang tetap ya. Y-nya tetap kan, ini Y-nya ini ya. Y-nya tetap kan? Tuh. Tetap ya Y-nya. Y-nya tetap. Jadi maksudnya itu Y aksen ini sama dengan Y. Ya, ini benda, ini bayangan. Jadi nanti kita akan punya kurva benda ini. Ya, ini kurva benda. Y sama dengan fx. Harus kita rubah menjadi kurva bayangan. Y-nya harus jadi Y aksen gitu kan. Ya kan? Sama dengan fungsi X aksen. Yang kita punya ini. Jadi nanti kita harus balik justru Y aksen sama dengan Y. Nanti kita harus, atau kalau ketemu Y ganti Y aksen. Ya, ini kurva benda, ini kurva bayangan. Nah, X-nya, nah ini kalau Anda hafal ya, rumusnya begini. X aksen itu akan sama dengan 2K kurang X. Ini kalau Anda hafal kan gitu. Ya, sekali lagi, kadang-kadang kita nggak hafal. Ya, tapi kalau yang hafal nggak ada masalah. Nah, yang di sini maksudkan K, kalau X sama dengan 2, berarti K-nya 2 ini. Kalau cerminnya X sama dengan 2, berarti K-nya 2. Jadi 2 kali 2 kurang X. Jadi X aksennya sama dengan 4 min X. Nah ini, kalau ini Y aksen Y, ini X aksennya. Nanti kita ke kurva benda, itu X. Kita rubah ke kurva bayangan. Sehingga yang kita perlukan X. Berarti ini pindah ke sana kan. Atau X sama dengan 4 dikurangi X aksen. Nah, ini kurva benda, ini kurva bayangan. Nah, kalau Anda, bagaimana Pak kalau saya nggak hafal ya? Kalau nggak hafal, gini aja. Anggap aja ini ada titik sembarang X. Berarti ini kan X. Nah, ini kan X-nya itu ini. Nah, cerminnya X sama dengan 2. Nah, ini kan 2 ini. Ya, nah. Kalau Anda mencerminkan itu kan berarti Anda harus ambil titik ya, sehingga jaraknya sama. Nah, jarak ini maksud saya. Ya kan? Nah, jarak ini adalah 2 kurang X. Jarak ini tuh 2 kurang X. Berarti jarak ini harus 2 kurang X. Kan begitu. Nah, ini bayangannya sekarang koordinatnya kan. X aksen, Y aksen. Kalau Anda perhatikan kan, ini 2 kurang X, ini 2. 2 ditambah 2 kurang X kan? Berarti ini 4 kurang X. Nah, sama kan? Akhirnya kita dapat 2 ditambah 2 kurang X. Ya, jawabnya juga dapat 4 kurang X. Ya, tanpa harus hafal. Ya, karena kita kan bukan penghafal. Ya, apalagi kalau yang dihafalkan banyak, bisa lupa nanti. Apakah 2K min X atau 2K plus X? Nah, itu kan suka. Jadi lebih baik Anda cara mencarinya seperti ini ya. Anggap aja titik ini X. Ini 2. Berarti ini 2 min X. Berarti ini 2 min X. Berarti bayangannya yang ini adalah 2 ditambah 2 min X. Jadi 4 min X. Sama aja kan? Oke, selesai sudah. Tinggal ditransfer ya anunya, bayangannya. Bendanya.
sekarang kita punya kurva benda. Kurva yang kita mau cerminkan. Ini kan, jika garis min 2x tambah y sama dengan 1, berarti kurva bendanya adalah min 2x tambah y sama dengan 1. Nah, ini harus kita rubah menjadi x aksen y aksen. Tinggal dilihat aja. Nah, x-nya harus sama dengan 4 kurang x aksen. Ini. 4 kurang x aksen. Y-nya sama dengan y aksen. Nah, inilah kurva bayangan. Ya. Jadi kalau kita min 2 kali 4, min 8 ditambah 2 x aksen plus y aksen sama dengan 1. Sekarang kita lihat bentuknya, bentuk yang diberikan. Nah, menghasilkan garis, kita harus berbentuk AX, X-nya di kiri tetap ya, jadi ini 2X aksen, Y tetap. Nah, ini kita pindah, berarti kan karena harus begitu bentuknya, 1 tambah 8, 9. Nah, ini jadi sama nih. Ya ini akhirnya kita kembalikan nanti. Kalau sudah X aksen, Y aksen selesai, inilah kurva bayangan. Kemudian kita kembalikan, X aksennya kita ganti lagi dengan X. Y aksennya kita ganti lagi dengan Y. Nah, inilah kurva bayangan. Nah, diketahuinya harus sama dengan AX ditambah Y sama dengan B. Ini diketahui. Nah, kalau persis sama, berarti kan A-nya sama dengan 2. Dan B-nya sama dengan 9. Yang ditanya 3A kurang B. 3A kurang B. Jadi 3, A-nya 2. Dikurang 9. Jadi min 3. Ya. Jadi jawaban B. Seperti itu. Ya. Ini tipe yang pertama ya. Bayangan kurva oleh percerminan terhadap garis X sama dengan K. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Ya. Bentuk yang kedua adalah bayangan kurva oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X min A. Ya, kalau ini kan garisnya X sama dengan K ya. Jadi garisnya seperti ini. Nah, sekarang terhadap garis Y sama dengan min X min A. Nah, kalau Y sama dengan min X kita populer sudah. Ini hanya dikasih min A. Ya. Jadi kalau Anda lihat, jika garis Y sama dengan MX min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X min 1. Nah, ini A-nya min 1 ini. Kalau saya tutup kan ini sama dengan Y sama dengan min X. Bentuk standar yang sudah kita pelajari. Sehingga tanpa rumus kita bisa selesaikan sebetulnya. Nah, yang rumus nanti saya akan berikan rumusnya. Ya. Nah, untuk yang Y sama dengan X plus A, itu sudah kita bahas pada soal kedua pembahasan soal UTBK 2021. Untuk menghadapi gelombang 1 biasanya. Ya. Komposisi transformasi tanpa rumus. Itu yang saya bilang di ini saya ya. Ini pembahasan soal UTBK komposisi transformasi tanpa rumus. Ya. Di situ ada. Ya. Nah, sekarang kita yang min. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu yang plus ya saksikan aja ini. Ya. Oke. Ini soalnya ya. Ya. Nah, ini kita bisa rekayasa kan? Ya, jadi Anda kalau lihat cerminnya ya, lihat cerminnya. Cerminnya itu ini. Y sama dengan min X min 1. Bentuk standar kita itu Y sama dengan X. Min X. Ya, ini tinggal dipindahkan aja plus 1 ini ke kanan. Ke kiri. Jadi Y plus 1. Sama dengan min X. Nah, ini kita bikin Y strip. Ya. Ya, ini min X ya, nggak apa-apa lah kita bikin min X strip juga, nggak apa-apa ya. Nah, dengan catatan, ya. Dengan catatan, Y strip itu nanti kita harus bisa ganti dengan Y plus 1. Ya kan? Kemudian X strip itu sama dengan X. Itu nanti catatannya itu dulu ya. Ini catatannya. Oke. Dengan demikian, cerminnya sekarang sudah berubah ya. Ini saya bisa anggap Y strip, di mana Y strip itu sama dengan Y plus 1. Ya. Ini X strip, di mana X strip itu sama dengan X. Nah, kalau garis Y sama dengan min X kan ini. Ya. Anda sudah tahu ini yang merah ini kan. Ini. Nah,
Ini adalah Y sama dengan min X. Kalau Y plus X yang ini. Ya, Y plus X itu. Ini yang Y sama dengan X. Oke, ya. Jadi ini kita Y strip min X strip. Oke, sekarang mudah ya. Mudah. Yang kita mau, ini kan X dulu kan. X. Ini X. Ya, X strip kan gitu. X strip. Kita cerminkan. Ya, terhadap sumbu ini kan dia tegak lurus gini. Maka ini akan jadi Y strip tapi min di bawah ya. Di bawah 0. Jadi min Y strip. Jadi perhatikan. X strip jadi min Y strip. Gitu kan ya? Oke, sekarang bagaimana kalau Y? Y itu ada di sini. Nah, ini Y. Ini Y strip. Kalau X strip jadi min Y kan. Kalau Y strip, nah ini tinggal begini. Nah, dicerminkan kan. Y jadi di sebelah kiri 0, min X. Jadi Y strip jadi min X. Nah, seperti ini. Ya. Selesai sudah. Tinggal kita rubah sekarang ya. Yang mau kita cerminkan, garis. Ya, yang mau kita cerminkan garis ini kan. Oke, yang mau kita cerminkan garis ini. Ya, ini bendanya. Garis ini. Y sama dengan M kali X min 1. Nah, ini yang mau kita cerminkan ya. Itu kalau kita buka aja, Y sama dengan MX min M. Ini bendanya ya. Nah, untuk merubah kebayangan, ya, maka kita rubah Y-nya ke Y strip. Ya kan? Sekarang kita lihat ya. Y dulu. Y strip itu apa? Y strip. Y plus 1. Ya, Y plus 1. Jadi ini Y plus 1. Karena yang mau kita rubah Y kan. Y plus 1. Ini. Jadi, kan gitu ya. Min X strip. X strip sama dengan min X. Sama dengan X. Jadi, ini. Nah, jadi artinya Y plus 1 harus kita rubah jadi min X. Ya kalau Y saja, gimana? Kan ini kan Y saja. Kalau Y saja kan berarti satunya dipindahin ke sana. Jadi Y jadi min X min 1. Gitu ya caranya ya. Jadi ini yang kita ambil. Y jadi min X. Jadi ini jadi min X min 1. Oke, sama dengan M. X. X-nya ya, kita lihat. X ini. X strip sama dengan X kan? Ya. Mana X-nya? Ini nih. Ya, ini kan Y nih. Sekarang Anda lihat yang ini. X strip. X strip ini X. Berarti ini X kan? X jadi min, nah, Y strip itu ini, Y plus 1. Nah, jadi kalau ketemu X, rubahlah jadi min Y plus 1. Kalau ketemu Y, rubahlah jadi min X min 1. Begitu caranya ya, tanpa rumus. Jadi M, X-nya kita rubah jadi ini. Minnya taruh aja di sini ya. Ya oke, nggak apa-apa kalau mau di sini min begini. Harus hati-hati. Ini bukan M min, tapi kali. Min Y plus 1. Nah, begini. Sudah selesai, M-nya tidak perlu, tidak ada. Jadi min M. Nah, begini. Sudah selesai. Inilah kurva bayangannya. Oke, jadi tinggal dipindahkan min X min 1. Nah, disesuaikan dengan hasil. Hasilnya nanti ini. Oke, kita kalikan dulu ini ya. Jadi ini min MY. Min MY. Ini min 1M min M. Min M. Oke, jadi ini min X min 1 sama dengan min MY min 2M. Nah, begini. Terus harus disesuaikan yang ini. Menghasilkan garis Y. Jadi Y-nya sendirian ya. Jadi supaya ya ini kita pindahkan aja ke sini biar plus ya. Jadi MY. Berarti ini harus pindah ke sana. Min X jadi X. Min 1 jadi plus 1. Ini tetap min 2M. Nah, seperti ini. Sudah hampir mirip ya. Tapi Y-nya 1. Berarti kita harus bagi M. MY dibagi M, Y. Tepat. Y. X-nya saja. X-nya saja kan ini. Bagi M. Berarti 1/MX. Gitu ya. Ditambah ini bilangan tetap. 1 kurang 2M. Dibagi M. Nah, seperti ini.
Ini diketahuinya Y-nya itu harus sama dengan 2X ditambah A. Nah, begini. Nah, kita samakan sekarang. Ini tinggal disamakan, kan ini artinya 1/M sama dengan 2. Ya, ini artinya 1/M sama dengan 2. Ya, yang kita perlukan nanti M kan. Jadi M-nya sama dengan setengah. Itu. Satu lagi A, berarti A yang ini kan. Ini harus sama dengan ini. A-nya harus sama dengan 1 kurang 2M per M. Ya, tinggal masukkan. 1 kurang M setengah. 1. Dibagi berapa aja nggak ada guna. 1 kurang 1, 0. Jadi A-nya 0. Ya. Oke. Berarti kita tinggal menyelesaikan ya. Sekarang terakhir. Kita tinggal menyelesaikan berarti kan. Yang ditanya A kurang 2M kan. Ya, jadi A kurang 2M. Ini aja di sini aja ya. Ya, oke di sini. A kurang 2M. A-nya 0, kurang 2, M-nya ini. Setengah. Jadi hasilnya min 1. Ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya C. Nah, itulah bayangan yang kedua, bayangan kurva oleh percerminan Y min X sama dengan min A tanpa rumus. Kita kembalikan ke bentuk dasar Y sama dengan min X. Ya. Yang ketiga ini justru kita harus mencerminkan sumbu. Di sini kebetulan sumbu X, bisa saja nanti sumbu Y. Bayangan sumbu X. Ya, jadi kalau kita gambar sumbu X itu seperti ini. Ya, nah, ini sumbu X. Nah, ini yang ini bendanya ini. Yang mau kita cari bayangannya. Ini sumbu Y ya. Ini O. Nah, cerminnya ini, ya, cerminnya ini. Y sama dengan 2X tambah 2. Ini cerminnya. Jadi ini bendanya, ini cerminnya. Kalau kita harus gambar dulu cerminnya ini. Supaya jelas nanti kalau kita cerminkan kan. Ya, kita gambar. Cara menggambar garis biasanya kita standarnya kita ambil X0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya X0 itu artinya di sini. Ya, sumbu Y. Jadi Y-nya sama dengan 2 kali 0 tambah 2, Y-nya 2. Jadi titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 2. Ya, X-nya 0, Y-nya 2. Taruhlah di sini. Ini 1, ini 2. Titik ini. Ya, 0,2. Gitu ya. Kalau ini titik B lah, 0,2. Kemudian kalau Y-nya 0. Y-nya 0 itu di sini, di sumbu X yang hijau ini. Y-nya 0 ya. 0 sama dengan 2X tambah 2. Dari sini kita dapat 2X-nya sama dengan min 2. Atau X-nya sama dengan min 1. Jadi dari sini kita dapat, kalau ini titik B, ini anggaplah titik A. X-nya min 1. Ya. Y-nya 0. Min 1 taruhlah di sini misalnya. Nah, ini A. Min 1,0 ya. Jadi cerminnya itu ini. Ya. Nah, ini cerminnya ini. Yang merah ini ya. Ini cerminnya. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, sekarang sumbu X ini kita cerminkan. Sumbu X ini kan garis, bisa diwakili oleh dua titik kan. Titik yang pertama titik A. Titik yang kedua titik lain. Ya, taruhlah titik itu di sini ya. Kita cerminkan kan, kita tarik garis tegak lurus ya, nggak usah bagus-bagus beginilah. Ini tegak lurus gitu kan ya. Jadi diukur sama di sini. Maka bayangannya adalah yang ini. Ini. Ini bayangannya.
Nah, inilah yang ditanyakan. Inilah menghasilkan garis Y sama dengan MX plus N. Nah, itu. Nah, Anda sudah tahu kan, kalau ini sudutnya theta, ini kan diputar aja kalau cerminnya. Jadi terhadap sumbu X positif ini sudut theta. Maka ini diputar lagi theta kan gitu. Ke sana. Menghasilkan bayangan, ya. Jadi ini putar theta, nanti diputar lagi theta, ini bayangannya. Ya. Sudutnya sama. Dan demikian kita bisa cari persamaan bayangan ini. Ini adalah sebuah garis melalui min 1,0, melalui A kan, min 1,0 dengan gradien. Gradien itu adalah sudut terhadap sumbu X positif. Ini gradiennya ya. Jadi gradiennya itu ditentukan oleh sudut ini, ya toh. Nah, ini adalah 2 theta. Nah, ya, ini adalah 2 theta sehingga gradien dari, kalau ini kita sebut garis L, maka gradien garis L ini akan sama dengan tangan 2 theta. Gitu, ya, garis L ini yang kita cari ini. Itu tangan 2 theta. Sementara yang bisa kita hitung gradien dari merah ini, karena diketahui ini gradiennya 2 ini kan. Ini gradien itu yang kalau bentuk gini kan berarti gradiennya 2. Nah, gradien dari yang merah ini adalah tangan sudut terhadap sumbu X positif ya, ini X positif. Jadi 2 ini adalah tangan theta ya, jadi ini. Tangan theta yang sama dengan 2. Nah, sementara tangan ini tangan 2 theta nggak apa-apa, kita bisa cari kan. Ini kan bukan sudut istimewa. Jadi tangan 2 theta bisa kita cari dengan rumus sudut ganda untuk tangen. 2 tangan theta per 1 min tangan kuadrat theta, ya kan? Jadi sama dengan 2 tangan tetanya 2 kali 1 kurang 2 kuadrat, 4. Jadi kalau kita hitung itu 4 per min 3. Nah, inilah gradiennya. Gradien dari garis L. Ini. Nah, sekarang baru persamaan garis L ya. Persamaan garis L itu melalui, ya, atau di sini aja ya, biar enak di sini. Ya. Bayangan sumbu X itu sama dengan garis L. Ya, garis L. Melalui titik A. Koordinatnya min 1,0. Ya, lihat, melalui titik A kan. Min 1,0 dengan gradien min 4 per 3. Maka sesuai dengan matematik rumusnya adalah Y min Y1 M X min X1. Jadi Y min Y1. Y1-nya ini 0. Ya, jadi ini tuh X1, ini tuh Y1. Y1-nya 0, gradiennya gradien garis L. Min 4 per 3. X min, X1-nya ini min lagi, jadi ini plus 1. Begini. Ya. Maka sekarang tinggal dibentuk. Nah, ini Y sama dengan MX plus N. Ya, jadi tujuan kita Y sama dengan MX plus N. Tapi tujuan kita cuma nyari N. Perhatikan, tujuan kita cuma cari nilai N. Nilai tetap ya. Nilai tetap. Ini sudah 0. Berarti nilai tetap cuma ini dong. Min 4 per 3 kali 1. Ya. Jadi N-nya sama dengan min 4 per 3 kali 1. Jadi min 4 per 3. Nah, jawaban B. Ya. Min 4 per 3. Ya, seperti itu. Jadi tanpa rumus ya. Rumus ini pun kita pakai gambar. Ya, pakai gambar. Tanpa rumus. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kalau pakai rumus? Ya, saya akan berikan rumusnya. Ya, kalau kita menggunakan rumus, nah rumus yang sering Anda gunakan ini yang akan sering dimunculkan di situ, ya, selalu pakai rumus ini. Ya, rumus umum refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Ya, ini kan Y sama dengan MX plus C kalau di sini. Jadi M-nya 2, C-nya juga 2. Gitu kan ya kalau rumus ini. Ya, nah, kita pakai rumus ini. Ya, ini bayangan, koordinat bayangan. Ya, ini akan sama dengan ini tadi, matriks cos. Ini plus, ini min, terus sudutnya 2 theta. Karena sudutnya tadi Anda udah lihat 2 theta kan. Nah, terus ini
Ini bisa kita rubah menjadi, ya, ini bisa kita rubah jadi, ini C-nya pindahkan ke sini kan, berarti Y kurang C kan. Sama dengan M, X, X itu berarti X kurang 0 kan, begini. X kurang 0. Maka, ini kita kasih X, karena ini hasilnya, ya X kan, ini X biasa kan. X kurang 0 sebetulnya, ini X kurang 0 kan. X kurang 0, ya, jadi X saja. Karena X kurang 0 ini, ya. Jadi X saja, jadi sebetulnya X kurang 0, tapi kurang 0-nya kan nggak ada. Terus yang sebelah sini Y kurang C. Bukan Y saja, tapi Y kurang C. Ditambah, nah ini mesti ditambah lagi. Ini ditambah ini 0. Ini 0. Ini C. Ini C. Gitu. Ya. Jadi harus ditambah. Ya. Tapi ini tidak dikalikan ya. Ini tidak dikalikan dengan ini. Yang dikalikan dengan ini hanya ini. Itu. Nah, dari cermin Y sama dengan MX plus C, tadi kita sudah tahu bahwa sudut θ-nya adalah gradien garis. Tahu sudah ya tadi. Nah, kalau dia sudut istimewa 2 θ-nya, misalnya θ-nya 45. Berarti kalau 2 θ kan 90. Nah, itu biasanya kalau cerminnya Y sama dengan X atau Y sama dengan X. Ya kita tinggal masukkan sudut 90. Tapi kalau nggak istimewa, berarti kita harus hitung sin 2 θ, harus hitung cos 2 θ. Nah, itu harus kita peroleh dari sin θ dan cos θ. Jadi dari tangen θ ini nanti kita peroleh sin θ cos θ dengan segitiga. Kemudian dengan rumus sudut ganda kita hitung sin 2 θ. 2 sin θ cos θ. Cos 2 θ, 2 cos kuadrat θ kurang 1. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk soal ini, tinggal dilihat saja ya. Kalau untuk soal ini ya. Oke, kalau untuk soal ini kita tinggal lihat rumusnya nanti ya. Jadi kalau Anda mau lihat, ini cerminnya garis Y sama dengan 2X plus 2. Sementara persamaan kita kan Y sama dengan MX plus C. Berarti dari sini kita dapat M-nya 2, C-nya juga 2. Ya kan? Kemudian tangen θ kita dapat seperti tadi, sama dengan M ya, sama dengan 2. Ya, kemudian kita gambar segitiga, ini θ. Tangan itu sisi di depan sudut, 2, ini 1. Ini kita hitung akar 5. Baru kita hitung sinus kan. Sinus θ adalah sisi di depan sudut dibagi sisi hipotenusa. Cos θ adalah sama dengan, atau cukup sin θ saja ya, kan ada rumusnya sebetulnya kan. Oh, ada deh. Harus tetap karena sinus. Cos θ adalah sisi di dekat sudut dibagi hipotenusa. Terus kita hitung sin 2 θ. Pakai rumus sudut ganda 2 sin θ cos θ. Jadi ini akan sama dengan 2 kali 2 per akar 5 kali 1 per akar 5 gitu ya. Maka hasilnya adalah 4 per 5. Kemudian cos 2 θ adalah 2 cos kuadrat θ kurang 1. 2 kali, ini kalau kita kuadratin 1 per 5. Dikurangi 1 jadi min 3 per 5. Begini ya. Seperti itu. Baru kita masukkan X aksen, Y aksen. Pakai rumus tadi ya. Pakai rumus ini. X aksen, Y aksen akan sama dengan cos 2 θ. Cos 2 θ adalah min 3 per 5. Ini min 3 per 5. Ini 3 per 5 cos θ. Terus ini sin. Ini 4 per 5 ya. Sin kan. Ini 4 per 5. Gitu. Terus ini dikalikan X. Ini dikalikan Y dikurang C. C-nya 2. Gitu. Ditambah 0. Kan gitu ya ini. Ini kan ya. Y kurang C. Makanya C-nya 2. Ini 0. Ini C. C-nya 2. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Seperti itu hasilnya. Kemudian kalau sumbu yang mau kita cari bayangannya adalah sumbu X kan? Sumbu X ya. Sumbu X ya. Sumbu X itu Y-nya 0 kan? Sumbu X itu Y-nya 0 kan, kalau gini ya. Nah. Ya, begini. Nah, ini sumbu X di sini. Di sini tuh Y-nya 0. Nah, jadi masukkan di sini Y-nya 0. Gitu. Jadi artinya ini sama aja dengan min 2. Ya, ini sama aja dengan min 2.
Nah, begini. Kemudian Anda hitung, sudah dapat bayangannya kan? X aksen, Y aksen, itu akan sama dengan, nah ini, min 3/5X, ya kan? Ditambah 4/5 kali min 2, min 8/5. Yang ini 4/5X, 3/5 min 2, min 6/5. Ya, min 6/5 gitu. Terus ditambah ini ditambah 0. Tapi ini ditambah 2. Begini, nanti Anda ini dapat, ini adalah min 3, ya, atau langsung aja. Ini artinya X aksen sama dengan min 3/5X tambah min 8/5. Y aksen, yang ini 4/5X, ini 8/5 ya. 10/5, jadi ini 4/5. Begini. Nah, sudah kita dapat, ya. Kemudian kita harus rubah karena fungsi kita itu X aksen Y aksen bayangannya. Sebut aja ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya. Jadi Anda harus rubah ya kan, yang bayangan kita kan Y aksen sama dengan fungsi X aksen. Ini kan ya. Jadi Y aksen ini tetap. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi X aksen. Nah, ini didapat dari nomor 1. Nah, jadi dari nomor 1 ini Anda akan dapat, kalau saya pindahin ke sana, 3/5X akan sama dengan X aksen kurang 8/5. Ya toh? Nah, ini 4/5X. Ya toh? Jadi tinggal dimasukkan ke sini, ya. Jadi ini Anda masukkan X-nya gitu ya. X-nya itu berarti kan 5/3 kali X aksen min 8/5 begini. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau Anda kalikan kan ini 5/3 X aksen, ini habis-habis min 8/3 gitu. Nah, ini dimasukkan ke sini gitu. Nanti Anda akan dapatkan Y aksen sama dengan 4/5, X-nya itu ini. Ya, X-nya itu ini. 5/3 X aksen min 8/3. Oke? Plus 4/5. Inilah bayangannya. Tapi sekali lagi yang kita perlukan kan cuma N-nya. Kalau di pertanyaan tadi yang kita perlukan kan nilai N. Jadi kalau nilai N itu ini kali ini ditambah ini, ya. Jadi nilai N-nya tinggal dimasukkan aja. Jadi nilai N-nya N ya. Yang diperlukan kan hanya N. Ini kali ini. Bilangan tetap kan ini. 4/5 kali min 8/3 ditambah 4/5. Nah, begini. Ya, maka Anda akan dapatkan ini min 32/15. Yang ini kalau dibagi 15, 20. Kali 4 kan? Kali 3, sorry. Kali 3 ya, berarti 12. Min 32 ditambah 12, min 20/15. Hasilnya juga min 4/3. Tapi panjang sekali ya. Panjang sekali kalau pakai rumus. Belum lagi rumusnya bisa lupa. Ya, begitulah yang kita bisa berikan ya. Jadi akhirnya saya berikan juga apa sih sebetulnya dari tadi saya bilang tanpa rumus. Nah, kalau mau pakai rumus ya itulah rumusnya, ya. Itulah rumusnya kalau mau pakai rumus ya. Dan ini caranya yang terakhir barusan kita jelaskan pakai rumus. Jadi itulah sebabnya kita tidak suka pakai rumus, ya. Makanya kita pakai gambar tadi, ya. Yang cara tadi kita hanya pakai gambar, ya. Anda bisa bandingkan kalau tadi kita hanya pakai gambar seperti ini, ya. Sederhana. Ya, jadi kita cuma gambar cerminnya, ini sudutnya theta, maka bayangannya 2 theta melalui sebuah titik ini. Ya. Terima kasih, semoga penjelasan saya tentang transformasi dari pencerminan ini bisa menjadi pelengkap bagi Anda untuk menghadapi semua situasi soal. Ya, dan saksikan juga komposisi transformasi di UTBK 2021 tanpa rumus dan persiapannya yang menggunakan sukses UTBK. Di situ juga saya jelaskan bagaimana transformasi ya dengan berurutan cermin dan rotasi, tapi biasanya cerminnya gampang.
Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. Kemudian rotasinya juga mudah. Biasanya rotasi 90 derajat. Karena kalau dibuat rotasinya nggak 90 derajat, nanti Anda harus pakai rumus, lama lagi mengerjakannya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda dan sudah mengikuti video pembelajaran kami sampai tuntas. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras, maka Anda pasti sukses. Saya Martin Kanginan.